Percuma kita healing ke sana kemari, niatnya cari ketenangan. Kalau saat pulang ke rumah, kita kembali lagi ke ruang stres yang kita bikin sendiri. Tumpukan barang di sudut kamar itu bukan sekedar benda mati, tapi itu adalah parasit. Mereka diam-diam menyedot energi kita, memakan ruang kita, dan bikin kita overload bahkan sebelum kita memulai hari. Seringkali kita salah kaprah. Kita pikir menumpuk barang itu adalah tanda kemapanan. Padahal aslinya itu adalah bukti bahwa kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Kita terjebak dalam sebuah paradoks modern di mana kita rela mati-matian menukar tenaga untuk membeli barang demi rasa aman. Tapi ironisnya, barang-barang itulah yang perlahan merampas ketenangan kita. Kita pikir kita adalah pemilik barang, padahal pada dasarnya kita cuma jadi penjaga gudang. Pandangan ini berangkat dari buku Seni Hidup Minimalis The Joy of Less karya Francine J. Buku ini menampar logikaku bahwa persiapan terbaik menuju tahun 2026 itu bukanlah menambah isi rumah, tapi berani mengurangi isi rumah yang menjadi parasit tadi. Dan sains pun setuju dengan hal ini. Mari kita bahas berdasarkan data, fakta, dan angkanya. Poin pertama adalah konsep bahwa kita bukanlah barang yang kita miliki. Mungkin kamu mikir ini cuma alibi orang yang nggak punya duit aja. Tapi tunggu dulu. Karena ada sebuah riset yang diterbitkan di The Journal of Positive Psychology pada tahun 2021 oleh Joshua Hook dan timnya itu mengkonfirmasi akan hal ini. Mereka menemukan bukti kuat bahwa ada hubungan langsung antara voluntary simplicity atau hidup sederhana secara sukarela dengan peningkatan kesejahteraan psikologis atau well-being. Jadi saat Francine J bilang bahwa barang itu bisa bikin kita stres, itu bukan opini, tapi itu adalah fakta ilmiah. Karena otak kita memang nggak didesain untuk mengelola ribuan sinyal dari barang-barang yang berserakan tadi. Masalahnya guys, kita sering membeli barang itu cuma sekedar ingin membangun citra diri saja. Misal kita beli sepatu mahal biar bisa jadi bahan flexing, beli iPhone terbaru biar dibilang sukses, kemudian beli boneka Labubu karena FOMO aja. Lain cerita kalau memang barang itu mendukung pekerjaan utama kita. Misalnya kamu adalah seorang desainer, kamu butuh laptop dengan spek tinggi untuk menunjang pekerjaan-pekerjaanmu. Kalau menurutku itu sah-sah saja. Prinsipnya, ruang atau space itu lebih berharga daripada barang. Tapi memang membuang barang itu susah banget karena faktor emosional. Kendati barang itu memang sejatinya udah kita nggak butuhkan lagi. Nah, di bab selanjutnya kita akan bahas secara tuntas teknik 3 dari buku ini yang bikin proses membuang itu terasa lebih melegakan. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Francine J itu memperkenalkan teknik yang bernama streamline. Apa itu streamline? Karena ini panjang, kamu bisa screenshot aja keterangan yang ada di layar. Ini udah pernah aku bahas juga di blog pribadiku pada tahun 2019 dulu. Inti filosofinya adalah setiap barang itu harus punya alasan kuat untuk tetap tinggal. Musuh terbesar kita dalam berbenah adalah satu kalimat berbahaya. Simpan aja deh, siapa tahu nanti butuh. Kalimat ini adalah alasan kenapa gudang kita penuh dengan sampah. Coba cek laci mejamu sekarang. Ada kabel cas HP jadul yang HP-nya aja udah hilang. Buat apa disimpan guys? Buat kenang-kenangan zaman purba. That's why minimalisme itu mengajarkan kita untuk hidup di saat ini. Menyimpan barang just in case itu artinya kita nggak percaya lagi sama masa depan. Kita hidup dalam ketakutan akan kekurangan. And then, cara paling ampuh dari buku ini adalah mulai dari permukaan datar, yaitu meja, lantai, dan rak. Pastikan permukaannya itu bersih dari barang-barang bekas. Nah, kalau permukaannya bersih, pikiran kita itu jadi jernih. Rasanya fresh banget, kayak install ulang otak kita. Tapi bang, kalau dibuang semua, nanti hampa dong. Justru kebalikannya. Yang hilang itu cuma barangnya, tapi yang datang adalah kewarasan. Jadi, kekosongan ini sebenarnya adalah cheat code kita buat menang dari rasa stres. Sekarang, mari kita bicara serius soal masa depan.
menuju tahun 2026, dunia ini akan semakin chaos. Ekonomi fluktuatif, meskipun kita harus tetap optimis seperti kata Pak Purbaya. Dan kemudian AI itu akan semakin canggih dan distraksi itu ada di mana-mana. And then di sini relevansi riset kedua masuk. Studi dari International Journal of Applied Positive Psychology tahun 2020 oleh Lyot dan Pennington itu menemukan satu kunci tentang dampak minimalisme, yaitu otonomi. Mereka menemukan bahwa orang yang mempraktekkan minimalisme itu merasa punya kendali penuh atas hidupnya. Coba bayangkan pada tahun 2026 nanti, saat orang lain pusing mikirin cicilan barang yang sebenarnya nggak benar-benar mereka butuhkan, kamu punya kendali. Pikiranmu tajam karena nggak terdistraksi. Di satu sisi, dompetmu pun aman karena kamu nggak impulsif. And then seni hidup minimalis ini sebenarnya adalah buku strategi bertahan hidup. Dengan mengurangi barang sekarang, sebenarnya kita sedang menabung ruang mental. Kita jadi lebih lincah buat ambil peluang baru di tahun depan tanpa terbebani sampah masa lalu. So guys, sains sudah bicara, bukunya sudah ngasih panduan, sekarang tinggal kitanya. Aku pun masih belajar, tapi rasanya hidup jadi lebih masuk akal tanpa tumpukan barang. Apa yang aku sampaikan tadi itu cuma kulit luarnya aja. Di dalamnya ada panduan per ruangan, gimana cara menaklukkan lemari pakaian, dapur, sampai ruang tamu. Kalau kamu serius ingin meriset hidupmu sebelum 2026 dan butuh panduan teknisnya, coba deh baca buku aslinya. Biar nggak salah beli, link bukunya sudah aku taruh di kolom deskripsi. Cek aja. Anggap saja ini adalah investasi leher ke atas. Harganya jauh lebih murah daripada beli baju yang cuma 3 atau 4 kali kita pakai. Terakhir, ini challenge buat kamu. Tulis di kolom komentar, kira-kira satu barang apa yang susah kamu buang padahal udah nggak guna banget. Mari kita saling curhat di bawah. Finally, jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa berkembang bareng-bareng menuju tahun 2026. Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa, salam literasi.